Jadi lambang persaudaraan Muhammadiyah karo ibu lho. Kene NU Muhammadiyah. Ya, pas. Tapi ini mazhabnya Syafi'i, mazhabnya apa? Kurang jelas. Orang harus nyusul, karepku. Oke, lanjut. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Tapi kalau ada yang dulu, saya masuk bisa. Oke. Oh, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bertemu kembali setelah kemarin bersukacita ya dengan kegiatan di luar sekolah. Sekarang kita kembali ke sekolah sebelum masuk ke bulan Ramadan. Sebelum masuk bulan Ramadan kita biasa ada tarhib. Tahu artinya tarhib? Ya, nggak mudah. Tarhib itu menyambut dengan sukacita. Ya. Jadi koneksi ini, tapi apa ya koneksi ini? Jadi ada mana? Ya, oke. Jadi tarhib itu artinya menyambut dengan sukacita. Jadi kita bersenang-senang atau bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Yang mana bulan Ramadan ini difirmankan sama Allah sebagai bulan yang mulia. Ramadan adalah unzila fihil Quran, diturunkan Al-Quran. Jadi kalian punya target untuk memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Sekarang paling banyak merocaknya itu hari berapa sih? Ayat. Sudah sampai main game di sini kalau Sinten nih gugus, sinten yang main game. di pulau kadang-kadang. Tepuk tangan dulu. Main game itu menyeibahkan. Taat tapi yo aneh refleksi. Yo, kerja tapi jaga kesehatan. Lanjut terus. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini kita puasanya minimal berapa hari? Minimal 29 kali 20 hari saat-saatmu dewi 29 hari ya. Jadi tidak ada yang puasanya kurang dari 29 hari. Tidak ada misalnya aku tak melu torikot sahabat dia ya, biasanya puasanya bareng tapi rampungnya disian ya. Tak drogi sebelumnya 3 hari biasanya sudah sholat id duluan. Nah, ini kalau di banyak pendapat ulama yang maju ya, ini puasanya minimal 29 hari. Maksimal berapa hari? Maksimal 9 hari. Minimal 29 hari. Kamu siapa? 9 hari. Sebulan berarti maksimal 30 hari ya. Minimal 29 hari, maksimal 30 hari. Oke? Oke. Kemudian untuk orang yang berpuasa ini diwajibkan ala kulli mukallafin ya. Semua orang yang terbebani. Siapa yang terbebani? Orang yang sudah balik, muslim, berakal. Jadi nek wong edan ya, di sini kalian sedang dagang, tidak termasuk puasa ya. Kemudian paman syahidani kumusyahra fal yasum. Untuk orang yang sadar nek datang bulan Ramadan. Jadi kalau kalian besok aku tidak tahu ini bulan apa ya. Nah, aku lupa bulan apa ya. Jadi kuwi rodok jenenge kendel ya. Masa rambut tak ya. Jadi kok mangasil lagi kelingan dilene. Masuk kali.
Ya, jadi puasa itu diwajibkan untuk orang yang tahu datangnya bulan Ramadan. Kalau kalian tidak tahu, misalnya selama sebulan tidur terus, nah itu tidak wajib puasa. Ya. Tapi ya, besok ya enak sebulan turun terus. Enak. Nah, esok atau sore turu, begini malah enak. Nah, pokoknya untuk orang yang menemui bulan Ramadan dan dia sadar bahwa itu bulan Ramadan, maka wajib baginya puasa. Tadi pertama balik, ya. Untuk orang yang wajib puasa itu sudah balik. Tahu balik? Tahu ya. Kalau perempuan sudah keluar haidnya, ya. Kalau laki-laki sudah apa? Tidak hanya mimpi basah, sudah apa? Sudah mengeluarkan spermanya, ya. Jadi laki-laki yang balik, ya ini kan pembahasan fikih biasa, rasa pakaian sarung yang dari orang, makanya ngaji, orang tahu ngaji, ya. Ya, jadi kalau perempuan itu sudah haid, dia dihukumi sebagai perempuan yang sudah balik. Kalau laki-laki itu dihukumi sebagai laki-laki yang sudah balik kalau sudah mengeluarkan air mani, ya. Bisa melalui apa? Bisa melalui mimpi basah. Tapi ada jalan lain ya? Nah, kan udah hukum berarti kamu jangan udah balik. Jalur apa? Jalur mandi. Diusahakan baliknya jalur reguler, ya, tidak jalur mandiri. Mengajar di sini jalur mandiri, ya. Ya, baliknya untuk jalur mandiri, reguler. Ya. Itu bareng-bareng, sama. Ya, itu yang pertama, ya. Kemudian kalau kalian belum menemui itu, ya, kalian yang laki-laki belum mengeluarkan air mani sampai umur 15 tahun, perempuan juga belum haid misalnya sampai umur 15 tahun, dan 15 tahunnya itu bukan menurut umur Masehi, umur Hijriah. Jadi kalian penting mengetahui tanggal lahir kalian di bulan Hijriah. Kalau sudah 15 tahun menurut bulan tahun Hijriah, berarti sudah dihukumi balik walaupun belum mengeluarkan air mani atau belum haid. Ya, ini kita pasal ini disebutkan kayak gitu, ya. Oke. Jadi yang merasa sudah 15 tahun belum merasakan itu tadi, Hubungi Anda tadi. ya berarti dia sudah masuk balik. Berarti kalau sudah balik, wajib untuk puasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian harus beragama Islam, Muslim, ya. Kalau nanti malam dia murtad, nah berarti besok gak wajib puasa. Tapi tidak ada yang murtad, ya. Yang murtad dalam Islam itu hukumannya murtad dibunuh sendiri, ya. Jadi balik, kemudian Muslim, akil, berakal, ya. Kalau ada yang nggak berakal, gedeng, jangan taruh, ya. Nggak ada, semuanya waras semua, ya. Jadi nanti besok bulan puasa yang akan jatuh di hari Rabu atau hari Kamis itu sudah wajib semuanya puasa. Nah, berpuasa ini tidak hanya menahan dari lapar dan haus saja, ya. Semua atau tidak hanya menahan hal-hal yang bisa masuk ke dalam tubuh, baik lewat mulut atau hal-hal yang lain, ya. Jadi supaya puasa kalian itu nilainya tetap, ya, berkah, pahalanya tetap, ada hal-hal yang harus dijauhi ketika puasa, ya. Makanya ada pembatal puasa, juga ada hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ini diperhatikan. Kayaknya kalau kalian cara puasanya sudah tahu, tapi hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dihindari ketika
berpuasa. Ya, misalnya pembatal puasa sudah tahu makan, minum atau hal-hal yang masuk ke dalam tubuh kita dan memberi kita kuat, misalnya infus, ya ini juga bisa membatalkan puasa. Kemudian termasuk pembatal puasa juga tidak boleh mengeluarkan air mani secara sengaja, ya. Yang laki-laki terutama dijaga matanya, tontonannya, ya. Jangan bulan Ramadan, apalagi besok awal-awal pas libur gabut, ngopo ya. Nah, pikirannya dijaga, ngaji, baca Quran, yo, ojo turu terus, main game terus, ya. Jadi baca Al-Quran, jangan malah mikir sing neko-neko, ya. Dijaga yang ditonton juga, yang ditonton itu pengajian, ya, sholawatan, gitu, ya. Kemudian termasuk penghilang keberkahan atau pahala puasa ini ngerumpi atau membicarakan keburukan orang lain, ya. Membicarakan keburukan orang lain, hibah ini, ya, hibah namanya. Menurut para ulama hal ini harusnya haram, ya. Bahkan sebagian ulama itu di kitab Fadhail Amal bisa termasuk menjadi penyebab batalnya puasa. Kalian misalnya pas puasa hibah, itu ada ulama yang berpendapat kalau itu batal puasanya, ya. Kalau batal puasanya berarti sudah boleh makan atau minum, ya. Jadi dijaga untuk tidak hibah. Walaupun secara jumhur ulama, pendapat ulama yang banyak itu tidak sampai membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahalanya. Ya, ini dijaga supaya kalian ke puasa yang kalian rasakan itu tidak hanya lapar dan haus saja, tapi juga dapat pahalanya secara sempurna. Kemudian disebutkan sama Rasulullah SAW, orang yang puasa ada dua hal yang paling disenangi sama dia. Ada yang tahu? Ya, pertama pas buka puasa, ya. Hal yang paling disenangi sama orang puasa itu ketika berbuka pertama. Yang kedua apa? Nah, tidur. Salah. Orang. Apa yang kedua? Kusren. Tapi bukan itu, ya. Jadi hal yang paling disenangi sama orang berpuasa, pertama ketika dia berbuka, yang kedua gajian, itu THR. Nah, yang kedua orang yang puasa itu akan melihat wajahnya Allah SWT besok ketika di surga. Langsung, secara langsung melihat wajahnya Allah SWT. Ya, itu nanti kalian lupa semua nikmat yang lain, ya. Jadi orang yang puasa nikmat terbesar ketika berbuka dan ketika melihat wajah Allah. Kemudian kalau misalnya kalian sudah tahu pembatal puasa, jangan dipukuli, ya. Misalnya kita kok hari ini rasanya lemas biar haus. Apa nih caranya biar aku batalnya halal, ya? Wudu, kumur-kumur, lek. Itu halal, sudah halal. Caranya tak kasih tahu, tapi jangan dilakukan. Pembatalan puasa lebih. Besok kalau lemas, lapar, haus, pesan tiket ke Semarang, ya. Pesan tiket ke Semarang, makan di Semarang. Kenapa kok boleh? Karena safar kan punya keringanan boleh batalkan puasa, tapi jangan dilakukan. Kalian besok praktek ketenanan yang ada sih kena dusoni, ya. Jangan dipraktekkan, ya. Nah, jangan dipungkiri. Kalau memang haus ya ditahan dulu, karena hal-hal yang halal itu akan menjadi ujian yang sangat besar ketika diharamkan. Makan, minum, ya, itu kan halal.
Tapi selama bulan Ramadan di siang hari diharamkan. Nah, berarti kita berusaha menahan dari ini, ya. Jadi ada hal-hal yang ketika diharamkan atau hal-hal yang halal itu akan sangat susah ketika kalian mendapati jadi haram, ya. Jadi kita latihan selama bulan puasa itu bukan sekedar meninggalkan hal yang haram, bahkan meninggalkan hal yang halal, ya. Makanya kata Rasulullah, as-shaumu junnatun, ya. Pertama bisa junnatun minan nar. Puasa itu benteng atau perisai, bro, perisai, tameng, ya. Puasa itu tameng. Pertama tameng dari api neraka, yang kedua tameng dari hawa nafsu kalian, ya, hawa nafsu kalian. Jadi puasa itu jadi tameng kalian untuk melakukan hal-hal yang dilarang, bahkan hal yang halal dilakukan pun dilarang ketika berpuasa. Ini untuk melatih hawa nafsu kalian, ya. Ada contohnya kayak kuda liar. Kuda liar. Ada yang pernah minum susu kuda liar? Kuda liar itu cara menjinakkannya atau cara melumpuhkannya, pertama dia ditangkap, itu kan bulat-bulat, ya. Kayak gini jadi liar dicekel ya rasa apa bro. Nah, makanya untuk menjinakkan dia, pertama itu kuda liar itu tidak dikasih makan, ya, sampai dipuasakan sampai berhari-hari sehingga dia lemas. Ketika sudah lemas, baru dilatih untuk manut sama tuannya. Nah, Contoh ini, video sing ini lho, jenenge apa iki? Pertama-tama lho, contoh iki. Kayak di kancing, dari kali iki lho. Contoh ini. Jadi termasuk untuk kita juga, ya. Jadi sama Allah ada disyariatkan untuk puasa, sehingga dengan puasa ini kalau kita sudah mulai merasa lemas, itu diharapkan tidak ingat hal-hal yang dilarang sama Allah, ya. Jadi kalian ingatnya, makanya ada kalimat, ada qaul, ya, dari puasanya orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya. Daripada melakukan hal-hal yang maksiat, hal-hal yang sia-sia. Pedoman. Kalau tidur ibadah, pedoman. Jadi ada jadi tidur ibadah, tapi dengan syarat. Oh iya syaratnya kalau sudah kesal beribadah, tidur itu ibadah. Kalau sudah kesal ibadah yang lain, ya. Ngaji sih orang turu, tangi sholat subuh turu tekan sore, ya. Bangun ngabuburit. Iya, tapi itu ya kita ingatkan, ya. Jadi ini diperhatikan. Jadi kalian nanti pas puasa itu jangan banyak hal-hal yang itu, ya. Kemudian bersemangat dengan hal-hal yang positif. Jangan semangatnya pas tarawih, gitu. Apalagi ini pas tarawih senang mergo wedok-wedoknya do metu sholat tarawih bareng, gitu. Nah, ini diperhatikan. Kalian positifnya jangan hal-hal yang senangnya itu jangan dari hal-hal yang negatif. Senangnya dari hal-hal yang positif. Tadarusan, yo. Kemudian jangan habis subuh, ya, habis sahur subuhan nyumati mercon itu wong, ya. Nah, itu biasa nih anak-anak bocil-bocil. Jangan biasa nyumati mercon. Orang mau kerja mabuk kagetin nanti bobe, ya, tidak jadi kerja, ya. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pahala yang utuh di puasa kita nanti. Paco, masih setengah jam. Di panitia Ya, lanjut lagi, ya. Panitia ayo BW kelak ora. Biasa. Kini yang kodang, ya. Oke. Bayarannya yang akhirat. Aku bisa tuh bro. Kau tak bayar, kau tak cak. Kini tak cak. Wih, bobo. Aku mau nih, wih. Biar si lagi-lagi ini. Kau tuh kurang ajar. Harus ini sih. Mereka aku kontrol wih, bobo. Ayo
wae wong nek mau Atau mungkin daripada kalian bingung kok ini tren yo enak sih bulanan. Mending kalian Anda kasih waktu buat tanya ya. Kalau misalnya punya unek-unek tentang puasa, nah kalian boleh mau ditanyakan silakan. Berdiri. Ngadeg Bu, ngadeg. Mungkin tahu itu. Ganteng sapa? Hugo. Nah, Mek. Ganteng, ojo Mek. Bang, kenapa lo? Dalam kamera. Orang dari ini. Wes sini bro, kita. Kan tadi katanya kalau misalnya ngomongin orang itu puasa kan ada yang membatalkan, ada yang menghilangkan pahalanya. Kalau ngomonginnya setelah maghrib itu Ya, mantap nih. Tidak, bro. Tidak. Udah. Lagi. Dari tepuk tangan dulu Hugo. Tak sampai tuh, Bro. Yes. Wes wes lah. Aku rada ngene. Apa tuh? Nah, tadi apa yang disebutkan juga ghibah itu hukum aslinya sudah haram. Jadi kalian sebenarnya melakukannya baik ketika puasa atau tidak itu sudah berdosa. Ya. Kamu melakukannya habis maghrib cukup doa dosa malah. Ya, tapi pahala puasanya kurang niati menunggu ya. Jadi jangan niati. Ya, karena orang yang ghibah itu apa? Sama dengan memakan daging saudaranya. Hah? Saudara muslim, gua punya saudara biar mana tunggal itu gak punya saudara, bebas ghibah. Wah, robot yang ini. Ya, jadi ghibah itu seperti memakan daging saudara muslimnya sendiri. Ya, dulu mungkin kalian sekarang nggak langsung merasakan. Dulu di masa Rasulullah, pernah Rasulullah itu gabungan sama beberapa sahabat. Kemudian ada ketemu sama dua orang perempuan. Ya, Rasulullah mau membuktikan. Kalian mau lihat orang yang ghibah itu kenapa kok puasanya terganggu atau batal puasanya atau pahalanya itu terhilangkan. Akhirnya dua perempuan yang lewat itu dipanggil sama Rasulullah. Jenenge sapa, Bro? Nggak tahu. Riwayatnya nggak disebutkan. Bisa dileki, Bro, jelas jenenge sapa. Wah, sahabat. Coba iki jenenge. Jadi nemoke sepak bulan lho. Enek. Popo. Jelas. Boleh ya. Di olahraga kamu kan ini. Ya, kemudian dua perempuan tadi ini akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Sahabat suruh ngambil baskom tempat. Nah, perempuan yang biasa tadi itu, yang dua-duanya itu kelihatan biasa saja. Sama Rasulullah suruh ini dikluk ke baskomnya. Ternyata setelah dia dikluk, keluar daging dan darah segar dari mulut perempuan itu, dua perempuan itu. Nah, Rasulullah menunjukkan inilah kenapa ghibah itu diharamkan dan mengganggu puasa kita atau membatalkan puasa, menghilangkan pahala puasa karena sama dengan makan jadi secara batiniah tadi ya. Nah, jadi waktu itu sama Rasulullah ditunjukkan benar ternyata orang yang suka ghibah itu sebenarnya menelan atau makan daging saudara muslimnya ya. Jadi kalian bujo sebenarnya nggak ketemu sama Rasulullah langsung. Kita enak kak sekarang ada ya. Ini kabeh kon nang bakso kita ada betul kabeh ya. Nah, jadi ini berarti kan untuk kita semua ya, untuk kita semua. Makanya kenapa ghibah itu diharamkan
diharamkan ya. Jadi mulai dari sekarang kita ini punya peningkatan untuk menghilangkan hal yang sudah diharamkan ya. Selama puasa itu kan hal yang halal saja diharamkan, apalagi hal yang haram harusnya sudah kita jauhi ya. Oke, buku bisa dipahami? Intinya berarti ghibah itu halal haram. Ghibah itu halal haram. Haram. Ketika puasa atau tidak? Puasa sama saja apa enggak? Pas puasa atau tidak puasa? Hah? Haram juga. Jadi pas puasa maupun tidak puasa itu sama saja. Ya. Bagus buku pertanyaannya. Eneng meneng ora sampe tekon. Yang lain. Oh iya terus aku ndek mau dijawe kancaku tekon. Karena kan ada sing 11 rakaat, 1000 rakaat. Lah itu tahanane padha apa beda? Kuwi. Padha ae ning kowe. Yang dijawab mana kalau tekon. Oh, tarawih 11 rakaat Kalau harus ikut 20. Terulikur. Sedikit tak. Oh, baca kurang kayak berarti. Ikut taruh witirnya siji ya. Sing minimal wae. Bagus. Nah, tarawih ya. Itu kan ada perbedaan pendapat yang paling masyhur sekarang kita melakukannya kalau enggak 8 rakaat tarawihnya 3 rakaat witir atau 20 rakaat tarawih tambah 3 rakaat witir biasanya ya toh. Kalian biasanya sholatnya 11 atau 13? Boleh sih cepat. Iya. 11 mau ngaji bro. Ngaji Ngaji terus boleh masjidnya sih. Gua mah kulo deh. ada sing jabrane Sing goleke sing masjidnya imame sunah berapa kali menolak iman yang mesti amin belas dole amin ya. Ya jadi sebenarnya ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itu sholat malamnya setiap hari itu sudah 11 rakaat. Ya, sholat malamnya setiap hari sudah 11 rakaat. Jadi kalian sebenarnya sama saja, insya Allah melakukannya mau 11 per 23 ya. Tapi kalau kalian ikutnya ulama mazhab Syafi'iyah itu mesti banyaknya yang 23, 20 karena dihitungnya 11 itu Rasulullah itu sudah keseharian. Nah jadi di malam bulan Ramadan itu mesti Rasulullah nambah, yaitu maksud cuma sama 11 ya. Jadinya kalian milihnya 11 per 23 sama saja. Yang penting sholatnya ya. Nah jadi kalian kalau tiap hari selama bulan Ramadan itu istiqomah sholat terus, nggak usah bingung mikir dapat Lailatul Qadar apa enggak. Wes pasti dapat. Dulu di kitabnya Imam Abu Dawud disebutkan orang yang istiqomah menjaga minimal sholat maghrib dan sholat isya berjamaah setiap hari selama bulan Ramadan, dia misalnya dia sudah mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar secara sempurna. Ya. Makanya kalian tuh sholat itu ojo bulan bolong ya, kecuali kalau yang perempuan, yang laki-laki ya, apalagi pas akhir-akhir mesti mulai bukan mikirin buber ya, terus buber ora sholat nenek ya. Apa gunanya buber kalau nggak sholat ya? Jadi mulai puasa apa gunanya buber kalau nggak sholat? Bener apa bro? Kalau nggak puasa apa gunanya buber? Ya, pokoknya intinya tadi kalian itu minimal di setiap malam bulan Ramadan sholat berjamaah maghrib isya jamaah. Oh jamaah dijaga ya supaya dapat malam Lailatul Qadar secara sempurna. Amin. Kalian tidak harus melek malam-malam ya, tidak harus begadang menyiapkan kopi, tapi yang penting amalannya walaupun sedikit istiqomah itu sudah dapat malam Lailatul Qadar ya. Jadi dijaga amalannya. Jadi pahala sholat tarawih ya
11 apa 2 juga insya Allah sama saja. Tentunya kalau yang lebih banyak punya keutamaan lebih karena banyak zikir yang diucapkan, banyak rakaat yang lebih banyak dikerjakan. Iya. Namun yang penting sholatnya tumakninah, yo, orang gur jebilit kalau kita atur beras kayak ya. Oke. Oke, ada lagi yang menanyakan? Oh iya bro, coba diceritakan meneh. Nah, batasnya sahur, dia nanti imsak. Tapi yang meneh, saya ngomong batasnya sahur ini nanti subuh. Nah, ada bro, saya bener saya ngerti. Sahur itu awal mulai berhentinya atau puasa itu dimulai, ya. Puasa itu dimulai setelah terbit fajar shodiq, ya. Fajar shodiq itu berarti masuk waktu subuh. Imsak itu untuk jagani kalian. Kalian kalau makan mesti kan enak sing selimitan, kono sing wis tuwek-tuwek ya. Enak. Wis mulai selimitan, nek bar makan kudu golek. Nah, makanya dijagani adanya imsak paling enggak buat jagani, buat ngasih tanda. Coba kalau nggak ada tandanya, tiba-tiba azan subuh, ya, tiba-tiba azan subuh udah dapat aku bega, ya. Jadi adanya imsak itu untuk memberi tanda kalian. Oh ini berarti sudah mau masuk waktu subuh, makannya sudah mulai diberhentikan. Kalau misalnya masih makan, sudah mulai berhenti makan, minum aja, ya. Berarti untuk membersihkan mulutnya. Kalau kalian pas sudah ada subuh, selimitannya masih ada, terus botelan, nah puasanya batal. Ya, jadi dijaga mulutnya itu pas puasa sudah bersih, sudah tidak ada makanan, baik yang masih samploan atau yang selimitan, ya. Jadi pas masuk waktu subuh mulutnya itu sudah bersih, sudah tidak ada makanan lagi. Nah, jadi puasanya batasnya harusnya mulai fajar shodiq, masuk waktu subuh. Ya, tapi diberhentikan sebelumnya tentunya. Oke, ya. Diberhentikan sebelumnya. Oke, berarti nek misalnya imsak itu. Ya. Tapi mulai berhenti siapa? Wis mudeng ora? Sing nguri mudeng ora? Islam pasti Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oh, enak meneh bro, betul bro. Nah, enak sing begini iki ngaji. Nah, terus dari keturun setengah 12 nanti jam terus perapat. Lah, wis salat itu dijamak ora? Yo luhur kan asal. Awan, bro. Itu orang kan turu pas ada poso rasa aja jadi mau turuan tak kena dosa itu bro. Nah, tangi sudah jebabi terus rapat iki. Nah, aku mau sholat asar tok. Nah, sholatku bolong lah itu ora. Kan contoh bro. Enek contohku wis tau. Enek ya Kanca niki kita awak dhewe terus. Awak dhewe ora enek kanca. Ribut tak? Nah intinya sholat fardu bagaimanapun kalian keadaannya itu tetap wajib dikerjakan, ya. Kalau tidur orang tidur itu tidak pernah salah, ya. Berarti tidak pernah salah. Cekelan, ya. turu cekelan. Berarti tidak pernah salah. Ya. Tapi yang perlu diperhatikan, kenapa kok bisa kebablasan tidurnya, ya. Jadi karena ngaji belum begini, aku harus ngomong ngaji, belum ngajian, harus, kok kira ngebim, murah. Ya, intinya apapun sholat fardu yang kalian tinggalkan itu tetap wajib diganti. Orang terus lewat terus tinggal kembali, ya. Jadi kalau selesai kelewatan waktunya sudah sampai masuk waktu
sudah keluar waktunya sholat zuhur misalnya, sudah masuk waktu asar, segera diganti dulu. Jadi yang diutamakan sholat zuhurnya. Jadi niatnya sholat zuhur dulu, orang yang berjamaah bro. Yo itu nggak jamak, baru langsung sholat asar. Oh Ya, niatnya kodoan ya, dikodok karena sudah keluar dari waktunya. Nama itu sholat zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Ayo ki ya, udah ora. Ya, jadi kalian kalau misalnya kelewatan sholatnya karena ngantuk, misalnya pas malamnya ikut pengajian, ya, terus ngantuk sampai kebablasan, nah itu segera diganti, ya. Dulu Rasulullah SAW juga pernah, tapi ini jadi contoh, ya. Orang yang sholat kebablasan itu langsung diganti setelahnya. Kalau kalian ingat dulu ada sholat yang ketinggalan, ya, yang belum dikerjakan sampai sekarang baru ingat sudah balik, itu segera diganti sekarang, ya, dikodok, ya. Jadi jangan malah walhamdulillah sholat itu lewat ini rasa sholat Ibadah. Senjatanya dulu ibadah, senjatanya Sekelang. siap. Oke, bisa dipahami semua? Wis pinter kabeh? Wis yang puasa? Ya. Takbir. Ada bunda ditanyakan. Tikon sopo tikon kali pinter pertanyaan di tikon ini. Apa? Apa ro? Beduk. Wah, angel wis. Oh iya, beduk itu pahala ya? Masa beduk itu pahala? Puasa itu menahan dari hal yang dilarang tadi sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Beduk maghrib kanggo, nek beduk zuhur ora kanggo. Kocokku bro, kocokku. Maghrib kaya. Tapi kan wis niat. Masa ora itu pahala kok jam 12. Kabeh mau niat di awal nek tengah-tengah bata ya padha wae. Jarene wis niat wis itu pahala. Iya, sesuai ibadahnya. Oh, ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Sekali lagi ada yang ditanyakan. Bunda Fitri mau tanya? Apa Bunda? Oh, betul. Oke, sekali lagi ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa Gus? Apa? Ada. Apa? Apa lo? Ada. Kowe roda finish podo. Modang madang. Wis pokoke niat yo sahur tangi niat. Rakitan luhur itu apa ya? Niat pokoke. Ampun, Gus. Nah kemudian diniati sebelum puasa, sebelum fajar masuk waktu fajar, jadi kalian diusahakan sudah niat puasa itu di malam hari. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan itu harus diniati dari malamnya, tidak boleh dadaan. Kalau puasa sunat, ya kalian gak niat puasa malamnya, terus bangun belum makan sampai misalnya jam 9 gitu ya. Ya aku rumahan ya. Pas kebetulan hari Senin langsung niat puasa itu tidak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan itu tidak diperbolehkan, harus diniati dari malamnya dulu, ya. Nah itu juga yang ganti puasa sama, yang ganti puasa bulan Ramadannya kalau niatnya dadaan, ya, OTS, ya, on the spot niatnya, ya, ini tidak bisa, ya. Jadi niatnya harus dari malamnya. Jadi nanti yang mengganti puasanya di ayyamin ukhra, di hari lain bulan Ramadan, itu kalian niati sih dari malam sebelumnya. Waktu besok niat
ganti sholat, ganti puasa bulan Ramadan yang bolong. Nah, jadi Tayangnya harus malamnya. harus malamnya. Semisal kan yang untuk penting Pak. Misal barnya kan turu, ini basah. Tangi-tangi sahur. Nah, Ini piye? orang yang mimpi basah ketika bulan Ramadan malam misalnya, atau yang sudah berkeluarga, kan yang sudah berkeluarga. Ya, wis bro sabar bro. Kan dulu masa cerita. Wis cukup Nah, basah wae. kalau kalian bangunnya itu mepet waktu sahur, jangan mandi dulu, sahur dulu. Bukan sahur lewat ya. Lah tapi kan belum suci bro. Nah, Jadi sahur itu pahala. Sunnahnya kalau pas waktunya mandi sih. Nah belum waktunya tidak cukup, dikhawatirkan masuk waktu subuh, sahur dulu. Karena mandinya itu belum mandinya itu tidak menjadi pembatal puasa. Nanti walaupun habis azan kalian baru mandi, untuk mandi janabahnya itu tidak apa-apa, ya. Itu tidak apa-apa. Jadi sahur dulu, dan sahur yang paling utama itu mendekati waktu subuh, ya. Jadi sahur itu bukan begadang terus jam 2, jam 3 sahur baru tinggal turu sholat subuh lewat. Subuh 6. Nah, ini jangan kayak gitu. Umat Nabi Muhammad sahur yang paling utama itu kalau sudah mendekati waktu subuh, ya. Jadi tenaganya itu masih full, ya. Jadi habis diisi baru puasa. Kemudian tadi kalau yang laki-laki, ya, mimpi basahnya atau keluar air maninya tidak disengaja pas tidur siang, mimpi basah keluar. Nah, itu tidak menjadi penyebab batalnya puasa karena tidak sengaja. Yang batal puasanya kalau sengaja, ya. Kalau sengaja digesek-gesek metu, nah ini berarti batal puasanya. Kalau tidak sengaja pas tidur kok tahu-tahu mimpinya enak, nah ini biasa-biasa pas metu belum kajian. Nek mau gesek-gesek terus kok kena metu. Nah, lunting bro. Wes, pun. Oh, nek mencoba biji. Nah, nek pas poso, kuwi entuk sikatan ora? Kan kadang kan ababe rada rengseng. Nah, kuwi entuk sikatan ora? Atau yang dianjurkan kumur-kumur nganggo apa lasring. Olah segar. Istri. Tembok kamu sing atas. Oh, itu sponsor. Nah, piye iki, Gus? Monggo. ya. Kalau di mazhab Syafi'i, ya, beberapa pendapat mazhab Syafi'i itu boleh sikat gigi tapi sebelum masuk waktu zuhur, sebelum tergelincirnya matahari, atau siwangan itu sebelum tergelincirnya matahari. Kalau sudah tergelincirnya matahari atau masuk waktu zuhur, terhitungnya makruh, dibenci. Karena orang yang puasa itu baunya disenangi sama Allah SWT. Tapi untuk anak-anak nih sampingnya koncone, malah bukan enak ya. Tapi menurut Imam Nawawi ini juga madhabnya Syafi'iyah. Nah, tapi beliau juga mustahil. Ini menurut Imam Nawawi tidak makruh, sama saja. Jadi tetap boleh sikatan, ya, sampai buka pun tidak apa-apa, ya. Jadi pagi sampai buka, menurut Imam Nawawi itu tidak menjadi kayak makruh. Tapi ojo bertelan pas umur, ya. Wah, enak ini. Odolnya manis ya. Odolnya Sing rasane stroberi, rasanya stroberi. Ya, Dinari lagi lah. Ya, jadi dijaga. Itu boleh sikatan. Kalau mau menghindari kemakruhannya tadi, ya, berarti sikatannya pokoknya sebelum waktu zuhur. Tapi kalau menurut Imam Nawawi ya tidak apa-apa sikatan walaupun sudah sore, ya. Kira-kira begitu. Wes Gus. Ya tak sampai Gus, matur nuwun banget Gus, mesti kayak pencerahan.
Ya. Jadi itu tadi untuk inti materi dari Yanda jadi Wibowo. Sudah? Sudah. Salam untuk di kalau doa dan Insya Allah semuanya semoga semangat menyongsong bulan Ramadan ya, berbanyak amal, bersenang-senang dengan hal yang positif, jangan dengan hal yang negatif, karena di bulan Ramadan ini hal yang halal saja diharamkan siang-siangnya, apalagi hal yang haram. Ya, di sini doa duduk yang baik duduk. Silakan duduk dulu. Kan duduk yang baik kan. Ayo, doa dulu. Ya, kita doa bersama untuk menyongsong bulan Ramadan. Silakan duduknya ditata dulu, posisi duduk, siap-siap untuk mengadakan tangan ya. Ini sebagai adab dalam berdoa ya. Orang itu kalau menghadap presiden aja beradab, orang itu tendang disadu kalau pas pampres ya. Nah, apalagi orang mau menghadap Allah SWT, kalian diusahakan punya adab ya. Untuk saya, amin. Beri Nabi saya ya. Yuk doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik wa sallallahu Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana ma'ashna wa aslih lana a'atana allati ilayha ma'adna wa ja'al hayata zidatan lana fi kulli khair wa ja'al mawda'atan lana min kulli shar. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban balligh Ramadan wa barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa balligh Ramadan wa ighfir lana wa lana warhamna rabbana siwara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Qul isma rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk